apapun jawabannya, Alin tetap setia kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan acara kita dengan mendengarkan tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Evangelis Alvin Bidi. Kita akan melihat kesehatan dari dua sisi, sebagai reformasi kesehatan, sebagai berkat bagi kita, dan juga sebagai sarana penginjilan. Silakan, Alvin. Baik, selamat pagi dan selamat sabat teman-teman yang kekasih dalam Yesus. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya membagikan sedikit apa yang saya ketahui dan juga pengalaman kami dan keluarga sehubungan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan juga satu tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk membagikan kasih-Nya dan kamar selamatan itu. Baik, saya ingin memulai sedikit dengan apa yang mungkin perlu kita renungkan kembali, bahwa seringkali kita merasa hukum kesehatan ataupun juga reformasi kesehatan ini seringkali menjadi beban, dan saya juga sering melihat ini menjadi perdebatan, bahkan di antara mereka yang sebenarnya lebih tahu mengenai apa saja yang harus kita lakukan. Nah, kita sedikit melihat di dalam Alkitab, apabila kita melihat bukti dari mereka yang masih mempraktekkan secara ketat apa yang Tuhan gariskan untuk menjadi pola hidup mereka. 10 generasi pertama memiliki rata-rata usia hampir 1000 tahun, 912,2 tahun secara khusus. Dan 10 generasi ini hanya 9 kita hitung, karena Henokh tentu tidak boleh masuk di dalam perhitungannya, karena dia masih hidup sampai sekarang. Nah, tetapi setelah daging boleh menjadi bagian dari diet kita, kehidupan manusia tinggal sepertiganya saja. Ini salah satu bukti, walaupun mungkin bisa dikatakan juga bukan hanya masalah makanan saja yang mempengaruhi, masalah lingkungan juga setelah adanya air bah sudah sangat berubah. Tetapi ini salah satu bukti bahwa sangat penting bagi kita untuk mengikuti apa yang dianjurkan Alkitab untuk menjadi pola hidup kita. Yang kedua juga kita melihat dari kehidupan 4 anak Ibrani, anak muda Ibrani di Babylon. Mereka mempraktekkan bahkan untuk sesuatu yang sederhana dengan taruhan leher mereka, untuk tidak mau makan makanan yang disuguhkan raja. Ini satu kehormatan bagi mereka. Tidak saja kesempatan karir bagi mereka, tetapi saat yang sama ini juga mempertaruhkan kehidupan mereka. Tetapi mereka teguh untuk memilih hanya makan makanan yang sesuai apa yang Tuhan anjurkan. Dan kita melihat dari 3 sisi kehidupan manusia. Hanya dalam waktu 10 hari, dikatakan perawakan mereka jauh lebih baik, lebih sehat, lebih kuat dibandingkan dari teman-teman yang lain yang memakan makanan yang paling mewah yang ada pada saat itu. Bahkan juga dikatakan setelah melalui 3 tahun proses promosi mereka, pendidikan mereka di universitas terbaik yang ada di dunia saat itu, mereka didapati 10 kali lebih cerdas dalam kebijaksanaan dan pengertian. Dan tidak hanya di antara teman-teman sekelas atau seangkatan mereka, bahkan dari semua profesor dan guru dan dosen yang ada di sana, mereka jauh lebih pintar, mungkin hal yang tidak mungkin kita bisa capai. Nah, tidak hanya itu, seringkali kita juga lupa, di dalam sisi spiritual, mereka juga akhirnya menikmati satu berkat yang terbaik yang mereka bisa dapatkan, yaitu mereka memiliki kemampuan untuk berdiri teguh dalam kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan. Dan bahkan seorang dari mereka menjadi seorang nabi. Jadi kita melihat di sini bahwa reformasi kesehatan, ketaatan kita akan hukum Tuhan akan membantu kita dalam setiap sisi kehidupan manusia, akan menjadi manusia yang unggul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini juga masih bisa kita praktekkan dan kita tuai apabila kita hidupkan di dalam kehidupan modern zaman ini? Kita bisa melihat di tahun 2005, National Geographic mengeluarkan satu rilis penelitian yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, dan dikatakan mereka dapati ada 5 titik di dunia yang mereka namakan sebagai daerah blue zones, di mana banyak sekali orang-orang yang memiliki usia bahkan melebihi 100 tahun. Populasinya jauh lebih tinggi dari rata-rata dunia. Dan 4 titik yang ada di dunia itu, baik di Jepang, Italia, di Yunani, dan juga Costa Rica, sebagian besar bersetting tradisional, masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, peternak, dan juga ada yang sebagian kecil nelayan. Tetapi ada satu anomali, dari satu tempat di Amerika Serikat, California, di mana di sini adalah kota besar, kota modern, tetapi mereka juga memiliki hasil yang sama.
Rata-rata usia mereka bahkan dikatakan sekitar 10 tahun dari rata-rata populasi. Dan tidak saja panjang umur, tetapi mereka juga tetap memiliki kekuatan dan aktivitas yang sama, bahkan jauh lebih prima dibandingkan usia-usia yang di bawah mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bukti saja sudah cukup bagi kita? Kita memiliki Alkitab, kita memiliki tulisan-tulisan Ellen White yang bahkan diakui oleh WHO sekalipun. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Ellen White itu jauh melebihi, bahkan 100 tahun lebih cepat dari ilmu pengetahuan. Saya punya satu seri Alkitab yang dicetak disponsori oleh sebagian dari sahabat-sahabat kita di Korea Selatan. Buku ini Alkitab dan buku utama dari Ellen White. Hanya sebuku ini. Dan saya percaya banyak orang Advent yang tahu dan bahkan hafal isinya. Tetapi menjadi masalah adalah apakah kita betul-betul percaya dan mau mempraktekkan. Nah, secara psikologi saya ingin membahas secara singkat bagaimana pola pikir kita sebagai masyarakat. Di dalam setting masyarakat tradisional, keputusan mayoritas yang dibuat oleh para tokoh masyarakat, ketua-ketua adat, orang-orang tua, itu adalah pilihan yang terbaik yang dipercaya dan pilihan satu-satunya. Contohnya mengenai profesi, mengenai pendidikan, mengenai siapa yang akan saya nikahkan, itu semua keputusan orang tua. Anak-anak bahkan kadang-kadang menikah dengan orang yang tidak pernah dia lihat dalam seumur hidupnya. Dan kalau ditanya, mereka banyak juga yang mengatakan, saya bahagia. Nah, tetapi masuk ke zaman modern, sekarang pola pikir masyarakat berbeda. Berubah menjadi, saya harus buktikan sendiri bahwa itu adalah sesuatu yang benar, yang terbukti, dan akan saya buat keputusan sendiri. Makanya sekarang pendidikan sudah tidak bisa lagi orang tua tentukan karir untuk anaknya. Bahkan kalau mau menikah, saya harus pacaran dulu, saya harus buktikan bahwa gadis ini atau laki-laki ini betul-betul laki-laki yang terbaik, yang punya kepribadian, dan saya bisa buktikan semua kepribadiannya. Nah, yang menjadi masalah adalah, kalau ini yang menjadi pola pikir kita, berarti tidak ada orang Advent yang tidak menyucikan Sabat, karena tahu dan bisa dibuktikan bahwa Sabat dari sisi Alkitab, dari sisi tulisan Roh Nubuat, dari sisi sejarah, ini betul-betul adalah hari yang ke-7 yang diberkati Tuhan. Kalau betul bahwa mengembalikan persepuluhan adalah berkat, dan ini perintah Tuhan, berarti orang Advent tidak punya masalah mengenai mengembalikan perpuluhan. Begitu juga dengan persembahan, begitu juga dengan reformasi kesehatan. Berarti tidak ada dokter yang merokok, karena dokter tahu dan bisa jelaskan kenapa rokok itu berbahaya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Karena sekarang kita tinggal dan hidup di zaman postmodern. Zaman postmodern bukan apa yang betul, bukan apa yang benar, tetapi apa yang menguntungkan saya yang akan saya praktekkan. Makanya ada yang dokter, walaupun dia tahu rokok berbahaya, tapi bagi dia merokok lebih berguna untuk kehidupannya. Makanya ada banyak juga orang Advent, betul Sabat adalah satu kesempatan bagi kita beristirahat dalam Tuhan yang Tuhan siapkan. Tetapi bagi saya, kalau saya masuk kantor, itu lebih menguntungkan kepada saya, karena karir saya akan lebih baik. Makanya sekarang sangat penting bagi kita untuk betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul bisa mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu betul-betul baik, bahwa reformasi kesehatan itu betul-betul akan memberikan berkat yang limpah kepada saya. Saya sendiri seringkali berdebat. Saya masih ingat pada saat saya berpacaran dengan seorang yang vegetarian dari bayi. Dan pada saat saya diminta juga untuk vegetarian, saya bilang begini, Yesus saja masih bakar ikan kok untuk murid-muridnya. Itulah salah satu argumentasi saya, dan saya bilang ini sangat alkitabiah. Dan masih banyak orang sampai sekarang yang menggunakan argumentasi seperti ini. Mencari-cari ayat di Alkitab yang mendukung keputusannya. Memilah-milah apa yang dia rasa terbaik untuk dirinya, bukan apa yang Tuhan katakan. Tetapi akhirnya setelah beberapa waktu dan pengalaman kehidupan saya memutuskan untuk meninggalkan semua yang salah. Dan saya mencoba mempraktekkan. 1998, saya kemudian meninggalkan dunia malam. Karena tanpa sadar saya terseret, karena pola pikir yang Tuhan sendiri masih izinkan dulu dilakukan. Akhirnya membawa saya malah kehidupan dunia malam dengan semua paketnya. Saya sudah hampir bisa dikatakan nikmati semuanya. Dan saya tahu tinggal menunggu waktu saya akan mati. Dan kalau saya mati, saya tahu saya akan nanti mewarisi neraka. Dan saya tidak mau ke sana. Dan saya meminta kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki hidup saya dan mulai mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan dan minta untuk saya lakukan. Perlahan-lahan saya kemudian merubah hidup saya dan praktekkan. Pada saat itu saya mau membagikan firman Tuhan, mau membagikan kabar keselamatan ini. Yang saya tahu hanyalah apa? Mulai dengan KKR dan juga Bible Study. Hanya itu yang kami lakukan.
Saya bergabung di YPS, Yayasan Persahabatan Sejati. Mungkin sebagian teman-teman tahu, mungkin sebagian ikut di sana dulu. Sayalah salah satu orang pertama dengan Pendeta Sani Manopo saat itu yang menjalankan pelayanan ini. Tetapi yang saya lihat adalah dengan hanya melakukan KKR, dengan hanya Bible study, kok tidak banyak orang yang mau datang. Tidak banyak orang yang tertarik. Bahkan kadang-kadang terlibat dalam argumen. Bahkan satu kali pada saat kami mengadakan KKR, waktu itu kita memang bertujuan untuk menjangkau masyarakat kelas menengah atas di Jakarta, di JCC. Pendeta Hae Sinaga yang menjadi pembicara utama, 3 hari seminar Wahyu Daniel. Saya ingat di tengah-tengah acara pada saat saya di luar, karena saya menangani untuk penerima tamu dan juga untuk registrasi dan juga untuk database anggota-anggota yang datang. Satu keluarga keluar pada saat membahas mengenai tanda binatang. Ibu itu dengan sangat tulus dan wajah yang penuh dengan kasih mengatakan begini, Pak, kami tidak pernah menjelek-jelekan agama Bapak. Tidak pernah menjelek-jelekan agama orang lain. Kenapa Bapak lakukan itu kepada agama kami? Dan kemudian mereka tanpa menunggu jawaban, mereka meninggalkan hotel tersebut. Hati saya langsung robek di sana, karena saya menyadari bahwa dari sisi mereka betul sekali. Kita menyatakan kebenaran, tapi kita gunakan itu sebagai satu pentungan untuk menyerang mereka, untuk memukul mereka, untuk merendahkan kehidupan mereka, kepercayaan mereka. Sejak itu kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya harus bagikan ini kebenaran, karena saya tahu ini satu-satunya kebenaran. Akhirnya dengan perlahan-lahan Tuhan menuntun perjalanan hidup saya, dan kami mulai membagikan dengan cara memasak sehat. Saya bukan koki, saya hanya 1-2 resep yang saya bisa. Tetapi dengan kemampuan itu ternyata Tuhan bukakan kesempatan pada saya menjadi seperti seorang koki terkenal, mempraktikkan bagaimana cara menyiapkan makanan yang sehat dan sesuai dengan cita rasa yang biasa kita lakukan. Dan ada banyak negara tiba-tiba terbuka bagi saya untuk lakukan ini. Kemudian juga akhirnya bertambah dengan ide bagaimana juga memberikan jus dan juga detox seperti yang dilakukan di beberapa health center kita, seperti di Ainon yang menjadi partner saya. Dan saya dengan 2 hal ini, dengan memasak sehat dan juga dengan membuat jus, saya bisa tiba-tiba berbicara ke banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak bisa kita masuki. Ini sebagai satu contoh di daerah Cipayung. Di Sabat sore, bersama dengan teman-teman Jisdak, kami datang ke sana, praktekkan cara membuat jus. Setelah saya promosi hanya kurang lebih 1,5 jam kami di sana, mereka kemudian setuju untuk melakukan detox 1 minggu bersama-sama yang kami siapkan. Dan akhirnya ada banyak orang yang merasakan. Setelah dilakukan, ada tetangga kemudian bertanya, Bu, ini kok tiap pagi jalan bareng-bareng, ada apa sih? Rame-rame, oh ini ada Pak Elvin dengan teman-teman dari Gereja Advent, kasih detox sederhana, gratis Bu, mau ikut nggak? Akhirnya kami bikin lagi waktu yang berikut karena permintaan masyarakat. Dan ini ada banyak titik yang kita bisa lakukan seperti ini. Dan kemudian juga bahkan daerah-daerah yang tidak bisa kita masuki sebelumnya untuk penginjilan. Ini salah satu foto pada saat kami melakukan penginjilan mission trip pada saat itu dengan teman-teman dari Hong Kong Adventist College di daerah Cianjur. Daerah yang sangat padat penduduknya di pinggiran kota Cianjur. Daerah yang sepertinya tidak mungkin kita akan bisa masuki. Tetapi dengan tinggal di rumah-rumah penduduk selama 1 minggu pelayanan kami, dengan mengajarkan kelas bahasa Inggris kepada anak-anak mereka, dan merawat mereka yang sakit. Pada satu kali ada satu pengalaman, ada satu keluarga mengatakan begini, satu bapak, kepada salah satu anak buah saya, Pak, boleh rawat ibu mertua saya juga tidak? Ibu mertua saya sudah kena stroke, sudah tidak bisa bergerak kemana-mana selama 2 tahun terakhir. Pada saat mereka akan datang memberikan terapi, hidroterapi, hanya itu yang mereka ketahui dengan arang. Selain dengan jus. Pada saat mencari rumah ibu ini, karena ini tempat yang sangat padat dengan gang yang seperti labirin, saya pun pernah tersesat jalan di sana. Kemudian tanya ke tetangga rumah ibu ini. Kemudian tetangga itu bilang, katakan begini, oh ibu itu sudah meninggal. Tidak Bu, anak mantunya bilang kemarin untuk datang ke rumahnya. Oh rumahnya itu rumah anaknya. Pada saat di sana, memang benar mereka katakan sudah 2 tahun terakhir ibu ini tidak pernah keluar kamar. Pantas saja tetangganya kira ibu ini sudah meninggal. Kemudian mereka berdoa, mereka memberikan membasuh tubuh ibu ini, memijitnya. Kemudian besoknya mereka bawa keluar dan jemur. Dan akhirnya kesaksian ibu itu adalah begini. Setelah kalian pijit saya kemarin dan basuh saya, bersihkan tubuh saya, malam itu saya bisa tidur nyenyak yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Hanya dengan sesuatu yang sederhana tiba-tiba terbuka kesempatan kami untuk melayani lebih jauh lagi. Dan inilah salah satu jamuan yang diberikan kepada mereka saat itu. Dan teman-teman dari Hong Kong sangat senang karena mahasiswanya juga dari berbagai pelosok dunia.
Ini zaman makan dan ini di tempat acara tempat sekolah mereka. Tempat yang sebenarnya kita tidak boleh masuki sembarangan, tetapi mereka undang untuk datang dan menjamu kami. Dan kemudian juga di tahun berikutnya kami kembali lanjutkan pelayanan dengan teman-teman dari salah satu universitas Advent di Amerika. Mereka datang dan ada salah satu omnya yang tinggal di Makarios ya. Kami datang melayani di belakang Unai, di kampung Kebun Teh di belakang Unai. Pada saat kami pelayanan sana-sana, dan ini gabungan, ada beberapa teman mahasiswa Muslim juga yang bergabung dengan tim Advent Peduli dan anak-anak dari Amerika Serikat. Pada saat kami melayani di sana, satu kali mereka mengunjungi satu nenek-nenek yang sudah usia lanjut. Pada saat mereka datang, kunjungi pada hari itu, nenek ini kemudian mengatakan begini, saya sudah tua, saya tahu bahwa tinggal menunggu waktu saya akan meninggal. Tetapi saya masih punya tantangan. Kenapa? Menurut kepercayaan kami, saya harus khatam satu kali lagi, harus membaca Al-Quran dari cover to cover untuk mempersiapkan diri saya menghadapi hari kematian saya. Tetapi itu tidak bisa saya lakukan karena mata saya sudah rabun. Alex yang kacamata di belakang ini, kemudian dia hanya diterjemahkan, dia duduk di belakang, dia tidak tahu bahasa Indonesia. Begitu dengar matanya sudah rabun, dia langsung lari kembali ke posko. Dia kembali datang membawa beberapa kacamata baca yang mereka bawa dalam Amerika. Ada 200 kacamata yang harganya sangat murah, tidak sampai $1 sebuah. Kemudian dia berikan, dan ibu ini coba satu-satu karena tidak ada alat untuk mencoba. Pada saat dia dapat satu kacamata yang pas dengan matanya, nenek itu langsung katakan begini, ternyata Allah yang sudah kirim kalian datang ke rumah saya. Karena sekarang saya sudah bisa membaca Al-Quran lagi, dan saya bisa menghadapi hari kematian saya. Terima kasih banyak anak-anak semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hanya dengan datang, berkunjung, dan tinggal merawat mereka dengan kemampuan yang sederhana. Tidak ada dokter di antara kami saat itu. Tidak ada perawat full time. Masih mahasiswa dan hanya medical missionary seperti saya. Tetapi kami sudah bisa melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu sebelumnya ada. Dan kemudian juga pengalaman itu dilanjutkan. Pada saat kami menawarkan diri, bolehkah kami mencet rumah ibadah kalian? Walaupun akhirnya mereka katakan kalian tidak boleh masuk melewati batas suci. Tetapi kami punya kesempatan untuk, walaupun di pagar luarnya, kami bisa mencet ulang untuk memperindah rumah ibadat mereka. Dengan cara ini ternyata apa? Kami kemudian diterima dan ada lanjutan mission trip berikutnya. Mereka mengundang kami untuk kembali lakukan hal yang sama. Yang berikut lagi adalah pengalaman kami dengan tim, dengan anak dan istri saya. Selama 1,5 bulan, kami melakukan perjalanan darat dari Jakarta, melewati beberapa kota seperti terlihat dalam peta di poster ini. Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan, dan akhirnya ke Pulau Nias. Ini adalah tempat titik terjauh penjangkauan kami. Kami harus menyeberang sampai ke Nias 1 malam, melalui perjalanan 3 jam jalan raya, 1 jam off-road, dan 2,5 jam jalan kaki, melewati 2 sungai. Perjalanan yang sangat jauh, bahkan tukang ojek satu kali bawa barang kami tidak mau lagi kembali karena jalannya sangat rusak. Tetapi di sana kami boleh tinggal bersama dengan penduduk. Orang-orang Advent di sana sudah sangat dibenci. Karena dikatakan, sekolah kita sekolah yang terbaik di sana. Banyak anak-anak yang ingin sekolah di sekolah Advent. Tetapi orang tuanya marah karena anak-anaknya seringkali akhirnya masuk ke gereja Advent menjadi anggota. Dan kita di label mencuri lomba-lomba mereka. Tetapi pada saat kami datang dengan mesej kesehatan, kami diundang untuk khotbah di gereja-gereja mereka. Bahkan kami harus memperpanjang beberapa hari lagi pelayanan kami di sana karena kami harus khotbah di gereja berikutnya lagi. Jadi kembali dengan pelayanan kesehatan kita bisa masuk menjangkau tempat-tempat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ini pelayanan kami di salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur. Pada saat kami tinggal di sana 2 minggu, hanya 10 orang, 8 orang kami dari Jakarta tambah 2 orang dari daerah tersetempat. Kami tinggal 2 minggu di sana. Pada satu kali saya punya pengalaman, ini sungai di mana saya ajarkan anak-anak untuk menyikat gigi, 50 meter ke atas, pada satu siang saya sudah rencana untuk tidur siang. Tetapi saya berpikir bagaimana saya sebagai pemimpin tim tidur siang, sementara anak buah saya masih melayani di rumah-rumah pelayanan mereka, di tempat tinggal mereka. Akhirnya saya ingat ada satu tim yang mengatakan, Bang, kami akan cuci kelambu mereka. Karena kelambu mereka sejak dibagi tidak pernah dicuci. Jadi kami akan ke sungai nanti siang. Jadi saya akhirnya menuju ke sungai, walaupun sungainya hanya sedalam mata kaki ya. Kemudian saya pergi menuju ke sungai tersebut untuk menemani mereka. Pada saat perjalanan, saya ketemu dengan satu mama, di mana anak saya tinggal di rumahnya. Mama ini sedang membawa satu ember di atas kepalanya cucian kotor. Tetapi mama ini baru saja diobati dengan arang, tangannya yang luka dan sudah borokan karena
parang pada saat dia di kebun. Dan saya bilang kepada mama itu, Mama tidak boleh kena air tangannya. Harus kering dulu supaya cepat sembuh. Sini Mama, bajunya saya cucikan. Saya kemudian rebut dari Mama ini karena dia tidak mau berikan pada saya. Saya bawa ke sungai dan saya kata, Mama pulang saya nanti saya antar kau sudah selesai dicuci. Pada saat sampai di sungai, saya masukkan air, saya taruh sabun, saya rendam. Saya sudah terbiasa mencuci sejak kecil dan kita di Selapur dan di Unai biasa mencuci sendiri, harus direndam dulu. Walaupun kadang-kadang kami para boys merendam bisa sampai berhari-hari baru kami cuci. Kalau ingat cuciannya. Nah, pada saat itu saya lihat ibu ini kok tidak mau pulang. Saya bilang, Mama pulang saja, nanti saya antar. Kemudian saya berpikir bahwa, mungkin Mama ini pikir saya cuma main-main karena saya tidak segera cuci bajunya. Walaupun sebenarnya saya sengaja rendam lebih dulu. Akhirnya kemudian saya mulai cuci baju itu. Tidak mungkin saya suruh anggota tim saya yang wanita untuk mencuci karena mereka sedang mencuci juga. Tetapi dalam hati saya bergumul, Tuhan, tolong Tuhan. Mudah-mudahan tidak ada pakaian dalam di dalamnya. Karena saya jadi tidak nyaman dan ibu itu akan lebih tidak nyaman lagi melihat seorang laki-laki mencuci pakaian dalam mereka. Dan saya sambil ngobrol, saya mencuci baju itu dan untung hanya baju luar mereka saja. Setelah saya selesai bilas, saya kembalikan ke Mama. Dan Mama itu yang hanya nongkrong di pinggir sungai, kurang lebih 5 meter dari kami. Selama kurang lebih 1 jam saya cuci. Saya baru sadari air matanya menetes sepanjang saya mencuci bajunya. Ternyata saya diingatkan satu budaya di sana, bahwa laki-laki walaupun dia masih kecil tidak pernah ke sungai untuk mengerjakan tugas rumah tangga ataupun mengambil air. Itu hanya tugas perempuan. Tetapi saat ini ada orang yang datang jauh dari kota besar mau mencuci bajunya. Singkat cerita, pada saat pulang, suaminya minta kepada saya untuk tinggalkan buku sekolah Sabat. Saya katakan, Pak, saya tidak bisa berikan, karena ini perjanjian saya dengan kepala desa. Kami tidak akan belajar agama sama sekali. Tetapi sebelum saya melangkah pulang lewat desa itu, saya katakan begini, Pak, apabila Bapak mau, saya bisa orderkan, dan kirimkan nanti buku Alfa dan Omega. Ini buku bagus sekali, Pak, yang menceritakan mengenai Alkitab secara lebih detail, sejarah-sejarah yang terjadi. Dan kalau Bapak mau, Bapak ambil sendiri di kota. Nanti saya kirimkan kepada satu keluarga yang tinggal di sana. Dan akhirnya ada beberapa set buku yang bisa kami tinggalkan. Dan dia salah satu penetua di gereja. Dan dia katakan begini, Pak Elvin, setelah saya katakan saya dapat buku dari Bapak, para penetua yang lain sudah ngantri, Pak, untuk membaca buku yang Bapak akan berikan. Yang berikut lagi pengalaman kami pada saat dengan pelayanan datang ke 2012, datang ke Gianyar di Bali. Ini adalah Nathan Chandra, anak Herman dan Trini Chandra yang ikut saya pada saat itu pertama kali di mission trip. Pada saat kami katakan kepada kepala desa kami akan tinggal di rumah-rumah penduduk, dibagi tim kami, kepala desa dengan halus mengatakan begini, Pak, Bapak perlu koordinasi setiap selesai pelayanan 1 hari. Bapak tinggal saja di kantor desa. Kenapa ini mereka katakan? Sebenarnya bukan karena masalah perlu koordinasi, tetapi mereka ternyata tidak mau terima di rumah-rumah. Orang Bali secara budaya ternyata sangat terbuka hanya kepada turis, tetapi tidak menerima ke dalam keluarga mereka. Ada 2 pasang misionari yang sudah masuk tahun kedua di sana dari 1000 missionary. Mereka sendiri katakan, Bang, kami tidak bisa masuk ke rumah mereka. Tetapi pada satu kali ada satu bapak yang dalam keadaan lumpuh. Kemudian tim kami katakan gini, Pak, mau kami terapi tidak? Oh, boleh. Kemudian mereka datang membawa peralatan dan kemudian minta untuk dimasakkan air panas. Kemudian bapak ini mulai direndam hot foot bath kakinya. Dan mereka menonton, loh ini tim datang dari Pulau Jawa dengan mobil mereka, dengan tim yang pakai baju seragam. Kok perawatannya cuma gini? Hanya rendam di air, dipijit-pijit. Mereka menganggap sepele. Dan tim kami pun masih bingung, karena ini masih tim angkatan pertama dari Healing Way di Malang. Tetapi yang menakjubkan adalah, besoknya ternyata Bapak itu sudah bisa berjalan. Yang kami sendiri juga tidak tahu kok bisa terjadi. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja melalui tangan-tangan para misionari yang mau melayani. Dan pada hari itu juga, para kepala desa dan ketua-ketua adat di sana datang. Pak, kalau boleh anak-anaknya tinggal di rumah kami, Pak, seperti permohonan sebelumnya. Dan malam itu semua tim dijemput dan tinggal di rumah-rumah penduduk. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum pulang ada satu bapak yang bertanya, saya mau tahu sebenarnya bagaimana sejarah dunia ini. Kemudian dengan bisik-bisik, tim saya katakan pada saya, Bang, ada yang minta buku. Boleh nggak kita tinggalkan? Saya bilang nanti saya akan minta di gereja, di pasar. Karena kita tidak bawa buku sama sekali untuk dibagikan. Dan akhirnya ada satu Alkitab dan satu buku Great Controversy yang kami tinggalkan kepada salah satu orang yang meminta. Karena ingin belajar lebih jauh. Yang berikut lagi,
dengan tim kami memberikan pelatihan di salah satu tempat di Jawa Barat. Kepada relawan mereka, kami latih mengenai pola hidup sehat, menjadi seorang misionaris kesehatan masyarakat. Dan kami latih selama 36 jam. Walaupun pada saat itu saya harus parkir mobil jauh-jauh karena di mobilnya ada label Advent. Tetapi kelompok ini menerima dengan tangan terbuka. Yang berikutnya lagi, kami juga diundang salah satu pesantren untuk melakukan pelayanan mission trip bersama-sama. Dan saya diberikan jatah khusus untuk dengan tim hanya menangani masalah kesehatan. Ini setelah pembekalan yang kami lakukan. Kami sempat 2 kali melakukan mission trip sama-sama dan 1 kali dengan para seniornya. Ada permintaan lagi yang datang, tapi kemudian saya harus tolak karena saya katakan begini, saya sekarang sudah tidak punya tim lagi. Dulu saya punya tim di rumah. Tetapi saya sampaikan kepada sekolah-sekolah Advent, tampaknya tidak ada yang berminat melakukan pelayanan sama-sama. Jadi terpaksa kami tidak bisa lanjutkan. Tetapi ini kembali kesempatan yang terbuka. Apabila kita mau membagikan. Dan inilah pelayanan kami sama-sama saat itu. Mereka lah yang memberikan seminar secara sederhana di Rumah Roh Penuh, sementara tim kami yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Inilah salah satu kesempatan di mana anak saya tinggal bersama dengan teman-teman mereka. Pada saat mission trip kedua, salah satu muridnya mengatakan gini, Om, nanti anaknya dibawa lagi ya Miracle ya, karena jago sekali anaknya Om bahasa Inggris, kami mau belajar juga bahasa Inggris. Jadi kembali saudara, apabila kita bergaul bersama dengan mereka, ada banyak kesempatan yang akan terbuka, yang selama ini kita tidak pernah terpikirkan ada. Dan ini salah satu acara pada saat kami akan pulang. Di tempat ibadah mereka, mereka menjamu kami, mereka menerima kami. Saya yang ragu-ragu untuk masuk sana, saya katakan, Pak, kayaknya saya tidak layak untuk masuk ke tempat ibadah Bapak. Bilang, Pak, rumah ibadah ini adalah rumah berkat, dan Bapak datang menjadi berkat bagi masyarakat. Tentu Bapak layak untuk masuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila kita mau melayani, membagikan kasih Tuhan, tempat akan ada banyak yang terbuka yang selama ini kita tidak bayangkan. Dengan Mobile Kitchen, Advent Peduli, ada banyak tempat yang kami bisa layani. Ini salah satu titik di Jogja, di mana pada saat itu kami sebenarnya kami tidak tahu kami sudah diusir pada saat memasuki bulan kedua pelayanan kami. Tetapi ternyata penduduk setempat yang membela kami. Dan mereka katakan, Pak, tidak usah takut Pak. Mereka datang berbulan-bulan dari hari pertama, ini menurut penelitian mereka, padahal kami datang setelah minggu pertama. Dia katakan, Pak, dari awal mereka datang, mereka tidak pernah mengatakan satu kalimat pun mengenai agama, Pak. Mereka hanya datang membantu kami. Tetapi dengan ini kami membuka persahabatan dengan banyak orang di sana. Ini juga dengan pelayanan kesehatan yang kami lakukan di beberapa titik Jakarta selama kurang lebih 1 tahun. Bahkan pada saat masyarakat, waktunya, karena kami datang di hari yang sama setiap minggu, bahkan kedatangan kami diumumkan melalui pengeras suara yang ada di tempat tersebut untuk datang menemui tim kami. Saudara, ini juga dengan kegiatan perlawatan dari rumah sakit yang tadi foto di RSPAD. Kita bisa juga lakukan hal sederhana. Bahkan ini juga di Unai, kita bisa melakukan dengan hal sederhana dilakukan kecil. Saya dengan Pendeta Brian Gallen saat itu mulai rintis. Yang tadinya mereka tidak mau masuk ke halaman Unai. Akhirnya sebelum pandemi ada ratusan orang setiap hari Minggu yang sama-sama melakukan senam. Dan di akhir itu kami bantu sponsori dengan bubur kacang hijau gratis. Dan ini kesempatan yang terbuka lebar. Kemudian juga dengan jus bagi anak-anak. Ada banyak tempat yang bisa kita lakukan. Ini bayangkan wajah anak-anak itu ceria, padahal jusnya jus brokoli yang saya lakukan. Yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Bahkan ke mancanegara pelayanan hal yang sama kami lakukan. Ini waktu itu pelayanan di Belanda. Pada saat itu saya katakan kita perlu melayani dari rumah ke rumah. Ketua jemaat sana katakan begini, Bang, kita tidak bisa lakukan pelawatan ke rumah. Kenapa? Karena di sini pendeta sekalipun sudah tidak ada pelawatan ke rumah. Saya katakan cuma ini cara paling efektif yang saya ketahui. Bikin appointment. Kalau ditolak tidak apa-apa, tetapi siapa tahu terbuka. Ternyata apapunlah agama mereka, bahkan yang ateis sekalipun, seringkali menitikan mata pada saat kita datang, memberikan pelayanan kepada ini kami lakukan dari rumah ke rumah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini salah satu program terakhir kami pada saat membagikan jus bagi frontliners bulan September 22.000 botol yang kami bagikan. Sayangnya tidak ada dukungan, akhirnya setelah 2,5 bulan terpaksa kami harus berhenti. Dan ini juga satu titik di Pekanbaru, di mana masyarakat yang akhirnya datang per kami, walaupun kami tidak melakukan kegiatan sama sekali untuk untuk KKR, tapi mereka katakan, Pak, tolong bangun gereja di sini. Saya katakan saya tidak mau bangun gereja, saya bisnismen. Bangun gereja hanya terbuka 1 kali seminggu, rugi.
Tapi kalau mau bangun tempat pelayanan yang bisa dipakai sepanjang minggu dan juga bisa dipakai untuk beribadah, saya mau. Mereka izinkan, sekarang sedang berjalan. Mudah-mudahan akan segera bisa berfungsi. Kutipan terakhir. Ellen White mengingatkan kita untuk kepada pendeta, kepada misionaris kesehatan, kepada profesional apapun juga, tugas utamanya adalah untuk membagikan kabar keselamatan. Tetapi ingat, apapun juga profesi kita, itu hanyalah jalan pembuka untuk kita membagikan firman Tuhan. Injil keselamatan itu. Jadi siapapun kita, tugas kita sama. Nah, sekarang saya bagikan yang terakhir cita saya. Mohon maaf, lebih 1 menit. Apa yang saya lakukan di sini? Saya umur sudah lebih 50 tahun, tetapi saya masih suka bermain basket. Kesempatan yang saya lakukan adalah dengan teman-teman bermain basket saya, yang sebagian besar masih SMA. Saya bagikan mengenai New Start, saya bagikan jus. Dan pada saat pandemi ini, siapapun yang saya tahu sedang sakit atau isolasi mandiri, saya belikan suplai jus selama 14 hari kepada mereka sekeluarga. Dan dengan cara ini ternyata, bahkan di tempat yang gereja tidak bisa lakukan apa-apa, saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk berbagi. Kiranya dengan apa yang menjadi pengalaman saya dan keluarga boleh menjadi inspirasi bagi kita. Apapun profesi saudara, bagikan kabar keselamatan itu. Tetapi tentu harus kita praktekkan lebih dulu. Karena kalau tidak, mereka lihat excitement, berkat itu nyata dalam kehidupan kita. Mereka tidak akan pernah mau mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Elvin. Amin. Terima kasih, Elvin. Terima kasih banyak. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih kepada Saudara Elvin atas tips kesehatan dan juga sekaligus kesaksian yang begitu menguatkan. Jemaat Makarios mempunyai misi juga untuk melakukan penginjilan di dalam kesehatan. Terima kasih atas dorongan dan kesaksian